Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, ya, hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi selanjutnya. Untuk kali ini kita masuk ke kompetensi dasar yang kedua, yaitu memahami regulasi kepegawaian dan melakukan klasifikasi regulasi kepegawaian. Di mana regulasi kepegawaian ini yang dimaksud dengan regulasi adalah dasar hukum atau dasar-dasar yang menjadi pertimbangan atau pengambilan satu kebijakan. Jadi regulasi itu adalah dasar hukum dalam administrasi kepegawaian. Nah, regulasi dalam kepegawaian itu bisa bermacam-macam, bisa berupa undang-undang, bisa berupa keputusan presiden, bisa berupa keputusan menteri, atau regulasi-regulasi yang lainnya. Oke, sekarang kita mempelajari mengenai regulasi kepegawaian dalam bentuk undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969. Nah, dalam undang-undang ini berisi tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Nah, mengenai perkawinan pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 ini. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nomor 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Sekarang regulasi kepegawaian yang berupa peraturan pemerintah. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1964 tentang pemberian penghargaan kepada pegawai negeri yang melakukan kewajibannya secara luar biasa. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil. Nomor 4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil. Nomor 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Nomor 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
tahun 1990, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Nomor 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir, nomor 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Itu peraturan pemerintah yang melandasi atau menjadi dasar hukum dalam administrasi kepegawaian. Selanjutnya, ada keputusan Presiden yaitu Nomor 68 tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan lembaga pemerintah. Selanjutnya ada peraturan menteri, ya. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman penetapan kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri dengan ijazah dan gelar perguruan tinggi Indonesia. Yang kedua, Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Yang terakhir, Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2014 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen. Nah, itu anak-anak regulasi yang ada, regulasi kepegawaian yang ada di dalam administrasi kepegawaian. Nah, selanjutnya adalah istilah-istilah dalam ketenagakerjaan. Nah, istilah-istilah dalam ketenagakerjaan banyak sekali yang kita ketahui. Yang pertama adalah apa sih yang dinamakan dengan tenaga kerja? Nah, tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 adalah orang-orang yang dapat melakukan pekerjaan untuk menghasilkan jasa maupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Nah, tenaga kerja ini terdiri dari 3 macam. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, yang dimaksud dengan tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja atau kelompok kerja yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang tertentu sehingga dapat menghasilkan. Nah, tenaga kerja terdidik tersebut memperoleh keahliannya melalui pendidikan. Contoh, dokter, dosen, guru, pengacara, akuntan, arsitek. Nah, itu masuk dalam tenaga kerja terdidik karena keahliannya itu diperoleh melalui pendidikan.
Selanjutnya ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah kelompok tenaga kerja yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Apa sih perbedaannya tenaga kerja terdidik dengan terlatih? Kalau tenaga kerja terdidik itu keahliannya diperoleh melalui pendidikan, sedangkan tenaga kerja terlatih memperoleh keahliannya melalui latihan dan pengalaman. Contohnya, tenaga kerja terlatih adalah misalkan sopir, montir, teknisi. Itu termasuk dalam tenaga kerja terlatih. Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu suatu kelompok tenaga kerja yang bekerja dengan mengandalkan tenaga kerja saja atau tenaganya saja. Nah, tenaga kerja ini tidak memerlukan proses latihan maupun pendidikan terlebih dahulu. Contoh yaitu pembantu rumah tangga, buruh kasar, kuli, tukang becak. Nah, itu termasuk dalam tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Sekarang yang kedua, ada angkatan kerja atau labor force, ya, force, ya. Angkatan kerja. Nah, angkatan kerja adalah kelompok kerja dengan usia produktif, yaitu antara umur 15 sampai 64 tahun. Nah, ini termasuk dalam angkatan kerja. Jadi orang-orang dengan usia antara 15 sampai 64 tahun termasuk dalam angkatan kerja. Nah, yang ketiga, ada pekerja atau karyawan. Nah, apa sih pekerja itu? Penjual jasa, baik itu pikiran maupun tenaganya, yang mendapat kompensasi itu imbal balik atau balas jasa, yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Ya, jadi pekerja ini orang yang menjual tenaganya atau menjual jasanya dan akan mendapatkan imbalan atau kompensasi, baik itu berupa gaji atau upah yang telah ditetapkan atau disetujui di depan. Yang keempat, ada pengangguran. Apa pengangguran itu? Kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jadi pengangguran ini orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau memang dia sedang dalam rangka mencari pekerjaan. Nah, macam-macam pengangguran ini ada beberapa. Yang pertama adalah pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang disebabkan merosotnya perekonomian atau resesi ekonomi suatu negara. Ya, jadi pengangguran siklis ini disebabkan karena perekonomian negara yang sedang merosot atau turun. Contohnya untuk saat ini. Saat ini karena kita menghadapi pandemi COVID-19, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak beraktivitas sehingga harus mem-PHK atau merumahkan tenaga kerjanya. Nah, orang-orang yang di PHK atau dirumahkan ini disebut sebagai pengangguran siklis. Yang kedua, pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena tidak sesuainya jenis pekerjaan yang diminta dengan yang ditawarkan. Pengangguran struktural itu karena jenis pekerjaan yang dibutuhkan di lapangan itu misalkan A, tapi yang melamar kebanyakan adalah lulusan B, jadi tidak sesuai.
Yang ketiga, pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya modernisasi dalam berproduksi. Nah, karena apa? Karena ini akibat dari semakin canggihnya teknologi, sehingga apa? Tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin. Nah, orang-orang yang di PHK ini namanya pengangguran teknologi. Selanjutnya ada pengangguran friksional. Adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya pergeseran antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Misalnya, tenaga kerja yang keluar dari pekerjaan karena ingin pekerjaan yang lebih baik. Mungkin ingin memperbaiki perekonomian, ingin lebih cepat karirnya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah pengangguran terbuka. Adalah pengangguran yang terjadi karena kesempatan kerja lebih sedikit jika dibandingkan angkatan kerjanya. Jadi di situ lapangan pekerjaannya sedikit, tetapi lulusan dari pendidikan atau sekolah yang dikeluarkan itu lebih banyak, sehingga banyak orang-orang atau lulusan yang tidak mendapat pekerjaan atau tidak tertampung dalam pekerjaan tersebut. Nah, itu materi untuk hari ini. Apabila nanti ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Tetap semangat belajar. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.